Bismillahirrahmanirrahim. Wahyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan lil ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan syukran lillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah wa syukrulillah ala bi'idznillah نتوجه نتعلم في هذا اليوم في هذا الوقت وإن شاء الله نتعلم على العربية. كما أننا نعرف أن مادتنا هي اللغة العربية. وثانيا ولا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله washabi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama yang selalu kita harus utamakan yakni ialah puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat bermuajahah, kita dapat belajar, kita dapat hidup dan kita dapat memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Baik, anak-anakku sekalian, mahasiswa, mahasiswi Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Siniar Berbangsa Karawang yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan. Untuk kali ini, Bapak akan memaparkan pengantar awal dalam mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab memiliki keistimewaan, memiliki khas yang amat sangat istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam surah Yusuf Allah berfirman, "Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian. Jadi kita bisa menggarisbawahi bahwa bahasa Arab ialah bahasa yang mulia, bahasa yang dituturkan oleh para nabi, bahasa yang mana kelak dituturkan oleh para ahli surga. Dan bahasa ini yang digunakan dalam Al-Quran. Al-Lughah al-Arabiyyah, bahasa Arab. Sebagaimana yang telah tadi Bapak sampaikan di awal, bahwa Al-Quran, jika ada yang bertanya, mengapa Al-Quran tidak berbahasa Indonesia? Mengapa bahasa Al-Quran tidak bahasa Inggris dan segala macamnya? Allah langsung berfirman dalam surah Yusuf ayat kedua. Ia menyatakan bahwa Al-Quran turun telah dijadikan dalam bahasa Arab. Tentu memiliki makna yang tersirat di dalamnya. Mengapa bahasa Arab? Mengapa bahasa Arab? Sebelum kita beranjak ke dalam bahasa Arab, kita harus memahami terlebih dahulu dua terminologi bahasa Arab. Ada bahasa, ada Arab. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bahasa. Dikutip dari Wikipedia, secara etimologis, bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yakni basa. Lalu kita pahami bahwa bahasa berarti sistem lambang bunyi yang digunakan oleh semua
orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik, yang terbentuk oleh suatu sistem sekumpulan manusia di daerah tertentu. Di sini kita bisa pahami betul bahwa bahasa itu terbentuk oleh suatu kelompok manusia atau masyarakat yang digunakan untuk saling bekerja sama atau berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Yang mana kelak akan lahirlah tingkatan-tingkatan bahasa. Ada bahasa yang lembut, bahasa yang keras, ataupun yang pertengahan, dan segala macamnya. Di Indonesia tersendiri, kita memiliki bahasa yang beraneka ragam. Bahasa Sunda sebagai bahasa pemersatu kita, dan bahasa-bahasa suku yang begitu banyak di Indonesia. Suku Sunda, Jawa, Betawi, dan sebagainya. Dan itulah yang membedakan antara suku satu dengan yang lainnya. Ada sebuah hal yang unik ketika kita membahas bahasa, ada beberapa yang dalam satu kata tapi memiliki makna yang berbeda. Contoh yang pernah kita sampaikan. Contoh kata dahar. Di dalam bahasa Jawa, dahar yang berarti makan itu memiliki tingkatan yang halus dan digunakan untuk orang tua, sesepuh, atau orang-orang yang kita hormati. Namun, jika kita alihkan konotasi atau bahasa Sunda, dahar kita gunakan ke orang tua atau sesepuh atau orang yang kita hormati. Justru itu akan menghasilkan sebuah masalah. Karena dahar dalam bahasa Sunda memiliki pada tingkatan yang keras atau kasar. Unik, menarik. Kata yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Inilah keunikan kekhasan bahasa. Ada lagi contoh bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, cokot. Cokot berarti gigit. Namun ketika kita di bahasa Sunda, cokot bermakna ambil. Cokot bukuna. Orang Sunda memahaminya ambil bukunya. Tapi ketika orang Jawa, cokot bukune, maka buku tersebut akan digigit. Karena konotasi makna yang berbeda. Inilah hal yang unik. Apalagi bahasa Arab. Luar biasa. Jadi kita bisa dipahami ya, bahwa bahasa tadi terbentuk oleh kelompok manusia yang digunakan untuk percakapan, interaksi, kerjasama, dan lain sebagainya di daerah tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat ada berbagai macam bahasa. Arabic language, Mandarin, ada Korea, Spanish, English, German, Japanese, Hindi, Spanish, Russian, Portugis, Italian, dan segala macamnya. Teman-teman pasti sudah amat sangat paham huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Dan Anda pasti pernah belajar ketika kecil dulu. Alif sampai huruf ya. Bahkan ada beberapa yang menggunakan lagu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Dalam alif biasanya lam alif, hamzah, ya. Tentu teman-teman sudah bisa membacanya. Dan teman-teman yang sudah beranjak pada tingkatan Al-Quran tentu bisa membaca firman Allah ini. Oke, coba silakan dibaca.
Oke. Fabima rahmatim minallahi lintalahum sampai akhir. Pertanyaannya tentu, mengapa Anda bisa membacanya? Padahal itu bukan bahasa ibu Anda, atau bahasa suku Anda, atau bahasa negara Anda. Tentu jawabannya ialah karena telah belajar. Coba cek bahasa yang lain. Ada bahasa kanji. Wah, pasti sudah mulai. Aduh, Pak, saya tidak paham, Pak. Waduh, Pak, itu tulisan apa itu, Pak? Kaligrafi apa itu, Pak? Bahasa Armenia. Wah, luar biasa ini. Bahasa India, Chalte, Shahrukh Khan itu kan. Wah, kita belum pernah mempelajarinya. Next, ada bahasa Jerman. Dan setiap bahasa memiliki pronunciation yang berbeda-beda. Bahasa Jepang, ada bahasa Jepang, huruf-hurufnya dan segala macamnya. Bahkan dalam bahasa Sanskerta saja, itu memiliki aneka ragamnya. Bahasa Jawa, Bali, dan Latin, dan segala macamnya. Ini hasil produk manusia, luar biasa. Nah, oke, kita bahas sekarang. Perkiraan jumlah bahasa di dunia itu beragam, antara 6 sampai 7.000 bahasa. Namun, perkiraan tepatnya bergantung pada suatu perubahan yang sembarang yang mungkin terjadi antara bahasa dan dialek. Nah, ini sepaham nih, bahasa dan dialek. Apa itu bahasa, apa itu dialek. Nanti kita jelaskan dialek setelah ini. Bahasa alami adalah bicara atau bahasa isyarat. Tetapi setiap bahasa dapat disandingkan ke dalam media kedua menggunakan stimulus audio, pendengaran, visual, penglihatan, taktil. Sebagai contohnya, ada yang disebut dengan tulisan grafis atau braille, atau siulan. Braille itu kan banyak itu tulisan. Buku yang timbul kertasnya itu. Ataupun siulan, semacam kode dalam pramuka itu ada. Hal ini karena bahasa manusia bersifat independen terhadap modalitas. Sebagai konsep umum, bahasa bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat mempelajari dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut. Dan sekumpulan pencapaian yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan. Dan semua bahasa itu bergantung pada proses semiosis untuk menghubungkan kata dengan makna tertentu. Jangankan kata, isyarat tangan saja itu berbeda-beda. Ia memiliki makna. Ketika ada orang yang menunjuk Anda dengan jari telunjuk, pasti Anda akan merasa tersinggung, apalagi jika ditambah dengan emosi. Namun beda hal ketika ada orang yang menunjuk Anda dengan cara telapak tangan terbuka, ataupun yang lebih sopan lagi misalnya ada yang menggunakan jempol. Nah, ini memiliki makna tersendiri, padahal semua ini tangan tidak ada masalahnya sebetulnya mau jari apapun. Namun karena sudah terbentuk oleh manusia itu tersendiri, sekelompok manusia itu sendiri, jadi yang memiliki makna. Bahkan jari tengah kita ketahui di Indonesia tidak punya makna ya. Namun di negara barat, jika jari tengah diacungkan kepada seorang, maka itu akan menimbulkan masalah besar. Itulah karena produk dari sekelompok manusia tertentu. Bayangkan, di dunia ini ada hampir 6-7.000 bahasa. Subhanallah, Masya Allah. Bisa kita bayangkan ketika kita kelak suatu hari di Mekah, Karomah, atau di Madinah, amin, ya Rabbal Alamin. Itu banyak muslim-muslimat dari penjuru dunia. Satu yang lain itu jika berbahasa dengan daerah masing-masing, apa yang terjadi antara mereka? Masya Allah, tabarakallah. Pernah ada kejadian, ada yang berbicara bahasa Indonesia, ada yang bicara Mandarin, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, dan segala macamnya. Yang akhirnya mereka tidak saling mengerti.
Dan akhirnya mereka menggunakan bahasa isyarat dengan tangan. Dan inilah yang pada akhirnya menggunakan isyarat tangan. Next, kita ada bahasa oral dan bahasa isyarat. Keduanya memiliki makna tersendiri, di mana memiliki sebuah sistem fonologis yang mengatur bagaimana simbol digunakan untuk membentuk urutan yang dikenal sebagai kata atau morfem. Dan suatu sistem sintaks yang mengatur bagaimana kata-kata dan morfem digabungkan untuk membentuk frasa dan penyebutan. Dari huruf disusun menjadi kata, dan kata ketika disusun menjadi sebuah kalimat. Kalimat menjadi paragraf dan segala macamnya. Dan bahasa-bahasa itu berubah dan bervariasi sepanjang waktu. Dan sejarah evolusinya dapat direkonstruksi ulang dengan membandingkan bahasa modern untuk menentukan sifat-sifat mana yang harus dimiliki dan bahasa leluhurnya supaya perubahannya nanti dapat terjadi. Nah, sekelompok bahasa itu yang diturunkan dari leluhur yang sama dikenal sebagai rumpun bahasa. Ini bahasa Indonesia saja memiliki banyak perubahan yang dulu kita tahu sebelum ada EYD, ejaan yang disempurnakan. Jakarta ditulis di Jakarta. Ya. Soeharto sekarang menjadi Soeharto. Soekarno menjadi Soekarno. Dan segala macam perubahan di Indonesia ini. Jangankan bahasa formal, muncul-muncul bahasa-bahasa slang ya. Bahasa-bahasa ciptaan karsa manusia sehari-hari. Dulu belum ada tuh yang disebut dengan bahasa apa slebeo misalkan contoh ya, teman-teman pasti paham. Itu muncul bahasa misalkan alay, lebay, galau itu mungkin teman-teman zaman sekarang itu. Apalagi misalkan dan sebagainya pokoknya itu kan. Itu di zaman dulu itu belum ada itu. Namun sekarang akan muncul dan kelak itu akan muncul yang baru lagi nanti suatu hari nanti. Nah, disinilah istimewanya suatu bahasa itu. Bahkan di Jawa itu sudah mulai ada perubahan-perubahan juga. Bahasanya itu dibalik-balik gitu. Bahasa Jawanya. Oke, next. Hayya nata'alam al-Arabiyyah. Baik, sekarang kita masuk ke Arab, bahasa Arabnya. Bahasa Arab atau secara ringkas Arabi adalah salah satu bahasa Semit Tengah yang termasuk dalam rumpun bahasa Semit dan berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Neo-Arami. Bahasa Arab memiliki lebih banyak penutur daripada bahasa-bahasa lainnya dalam rumpun bahasa Semit. Ia dituturkan oleh lebih dari 280 juta orang sebagai bahasa pertama, yang mana sebagian besar tinggal di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa ini ialah bahasa resmi dari 25 negara dan merupakan bahasa peribadatan dalam agama Islam karena merupakan bahasa yang dipakai dalam Al-Quran. Berdasarkan penyebaran geografisnya, bahasa Arab percakapan, ini bahasa Arab percakapan ya, perlu kita garis bawahi, memiliki banyak variasi atau dialek. Beberapa dialeknya bahkan tidak dapat saling mengerti satu dengan yang lainnya. Contoh misalkan Maroko di daerah Jordania, di daerah Iran, Persia, Syria, Palestina, Alexandria, dan segala macam. Itu terkadang bahasa Arabnya tidak saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang istimewanya bahasa Arab itu. Padahal sama-sama bahasa Arab. Tapi bahasa Arab percakapan antara satu negara, daerah dengan yang lain, terkadang tidak saling mengerti. Nah, di sinilah ada yang disebut dengan bahasa fusha. Bahasa Arab yang paling tinggi.
Bahasa Arab baku, nah ini yang bisa kadang-kadang disebut dengan bahasa Arab sastra, diajarkan secara luas di sekolah dan sampai universitas, serta digunakan di tempat kerja, pemerintahan, dan media massa. Jadi bahasa fusha itu hanya digunakan pada tahapan-tahapan tertentu. Dan yang kita pelajari dari kecil sampai tingkat universitas ialah bahasa Arab fusha atau bahasa Arab bakunya. Dan kita ketahui betul bahwa bahasa Arab telah memberikan banyak kosakata kepada bahasa lain dari dunia Islam. Sama seperti peranan bahasa Latin kepada kebanyakan bahasa Eropa. Semasa abad pertengahan, bahasa Arab juga merupakan alat utama budaya, terutama dalam sains, matematik, dan filsafat, yang menyebabkan banyak bahasa Eropa turut meminjam banyak kosakata dari bahasa Arab. Di Indonesia sendiri, kita banyak serapan dari bahasa Arab. Bayangkan teman-teman semua, jika serapan dari bahasa Arab itu dihilangkan, wah, kita memiliki pekerjaan besar dalam mencari kata yang lain dari serapan bahasa Arab itu. Contoh, masjidun, masjid, madrasah, madrasah, jami'ah, jami'ah, masyarakat, ya kan? Apalagi kursi, kursiyun, ya kan? Jamaah dari bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab. Apalagi, Masya Allah, tabarakallah. Banyak serapan bahasa Arab yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Dunia, dunia, ya kan? Sejarah, syajarah. Wah, subhanallah, kalau kita sebutkan satu persatu banyak sekali. Oke, next kita memahami apa yang disebut dengan dialek. Ya. Arab umum, di sini kita pahami sebagai bahasa Arab umum atau percakapan. Bahasa Arab umum atau Al-Arabiyyah Al-Amiyah adalah bahasa Arab yang dipakai dalam percakapan sehari-hari di dunia Arab. Dan amat berbeda dengan bahasa Arab tulisan. Perbedaan dialek paling utama ialah antara Afrika Utara, Arab Maghrib, Maroko, dan bagian timur tengah Hijaz. Lalu pertanyaan yang muncul, kenapa bisa seperti ini? Karena pertama ialah faktor yang menyebabkan perbedaan dialek bahasa Arab ialah pengaruh substrat atau bahasa yang digunakan sebelum bahasa Arab datang. Seperti misalnya pada kata mewujud yang artinya ada. Di Irak disebut aku. Di Palestina, fi. Dan di Maghribi disebut kain. Jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Jika Anda tidak percaya, silakan. Banyak video-video yang membedakan antara dialek Arab, antara negara yang Arab di satu dengan yang lain. Dan dialek adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakai. Ya, varian, variasi. Berbeda dengan ragam bahasa, yaitu varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Variasi ini berbeda satu sama lain, tetapi masih banyak menunjukkan kemiripan, sehingga belum pantas disebut sebagai bahasa yang berbeda. Ini spesialnya bahasa Arab umum, ya. Biasanya pembedaan dialek adalah berdasarkan geografi, namun bisa berdasarkan faktor lain, misalkan faktor sosial. Dan sebuah dialek dibedakan berdasarkan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Fonologi termasuk prosdi. Jika pembedaannya hanya berdasarkan pengucapan, maka istilah yang tepat ialah aksen dan bukan dialek. Teman-teman pasti tahu, dalam bahasa Inggris ada dua aksen. Ada American and British. Ada mengatakan muncul lagi katanya ada aksen, ada Australia. Hanya dua atau tiga. Bayangkan, bahasa Arab yang begitu luas, memiliki dialek yang bermacam-macam. Dan itulah spesialnya keistimewaan bahasa Arab.
Kalau dalam bahasa Inggris, hanya pengucapannya saja, tulisannya sama. Semisal Harry Potter, American, Harry Potter, British, ya kan? I drive a car, American accent. Kalau British, I drive a car. Water, American. Water, British. Tulisannya sama, hanya pengucapan atau pronunciation-nya yang berbeda. Nah, inilah perbedaan antara dialek dan aksen. Bisa kita lihat di sini, telah Bapak rangkum, daftar dialek utama di Arab. Di Mesir, ada di Maghribi, berbeda. Di Mesir beda, Maghrib beda. Maghribi itu Maroko ya. Levantin berbeda. Di Irak memiliki sama juga. Di Arab Timur, dialek Teluk. Sudan, Hijazi, Najd, Yamani, sampai Andalus, itu memiliki dialek yang berbeda-beda. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Inilah spesialnya bahasa Arab yang tidak ditemukan dalam bahasa yang lain. Lah sama-sama bahasa Arab, tapi memiliki perbedaan. Dan itulah apa yang dapat Bapak sampaikan untuk kali ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian perbanyak referensi untuk dibaca dan juga untuk latihan. Jika Anda ingin memperdalam lebih lanjut, ada 4 poin yang perlu Anda tingkatkan, yakni maharatul kalam, speaking skills, maharatul sima'ah, listening skill, maharatul qira'ah, reading skill, maharatul kitabah, writing skill. Itulah secara umum yang semua bahasa memang ditekankan jika Anda ingin menguasai atau mempelajari bahasa tersebut. Maharatul kalam, speaking, maharatul sima'ah, listening, maharatul qira'ah, reading, ulakhir, maharatul kitabah, writing skill. Oke? Jika ada pertanyaan atau apa yang disampaikan, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik. Al-afu minkum. Let's close by hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirukum. Al-afu minkum min jamil khata'at min al-kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran. Thank you so much for your attention. Have a nice day. Arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Kamsahamnida sheshe. Aturun kasadayana. Ila liqa. Ya ikhwani, ikhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.